Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi peta konsep tentang peraturan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rahmiati Nur, kelas reguler B, NIM 20072. Di sini kami akan membawakan materi pertama tentang peraturan tanaman. Peraturan tanaman itu sendiri adalah peraturan yang mengatur tentang tumbuh dan berkembangnya suatu tumbuhan, serta yang mengatur tentang mekanisme makanan pada tumbuhan. Peraturan tanaman terbagi menjadi beberapa bagian, dan yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu tentang hormon absisat dan hormon etilena. Hormon itu sendiri adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Bagian dari hormon yaitu hormon absisat dan etilena. Dan yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang hormon absisat. Hormon asam absisat adalah molekul sel squiterpenoid yang merupakan aib satu hormon tumbuhan. Selain dihasilkan secara alami oleh tumbuhan, hormon ini juga dihasilkan oleh alga hijau dan cendawan. Selain itu, hormon absisat juga adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Asam absisat tidak mampu bertunas walaupun kondisi lingkungan sekitar mendukung. Kondisi ini disebut dengan dormansi. Dormansi itu sendiri adalah suatu reaksi atas kondisi fisik atau sekeliling yang terkait dan tertentu. Dormansi biji disebabkan juga oleh asam absisat karena asam absisat sangat berperan penting dalam pemulaian inisiasi dormansi biji, tidak terjadinya pertumbuhan, dan aktivitas fisiologis berhenti sementara. Bagian dormansi biji ini penting untuk menjaga supaya biji tidak berkecambah sebelum waktu yang tidak dikehendaki. Selanjutnya adalah hormon etilena. Hormon etilena adalah hormon pertumbuhan berbentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Hormon etilena juga berada pada buah dan juga daun yang mengalami penuaan. Etilena terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu etilena menyebabkan pematangan pada buah. Etilena yang menyebabkan pematangan pada buah itu adalah gas alami untuk proses pematangan pada buah. Bentuknya gas yang diproduksi dari buah itu sendiri, sehingga buah pun bisa matang dengan etilena tersebut. Kedua yaitu dominasi apikal. Dominasi apikal atau dominasi pucuk biasanya menandai pertumbuhan vegetatif tanaman, baik pertumbuhan akar maupun batang. Dominasi apikal terjadi karena adanya aktivitas produksi IAA atau auksin yang berlebihan di bagian pucuk batang atau pucuk cabang, sehingga tunas samping tetap dalam kondisi dorman. Ketiga yaitu respon luka pada tanaman. Respon luka pada tanaman itu, tanaman akan terus-menerus terkena tekanan berbeda yang mengakibatkan luka pada tanaman. Tanaman ini telah beradaptasi untuk mempertahankan diri terhadap peristiwa yang melukai, seperti tekanan herbivora atau tekanan lingkungan. Yang keempat yaitu tigmomorfogenesis. Tigmomorfogenesis adalah proses pertumbuhan dan diferensial sel-sel individu menjadi jaringan, kemudian menjadi organisme yang dapat dikenali. Dan yang terakhir yaitu respon terhadap penuaan stres mekanis. Respon terhadap penuaan stres mekanis adalah meliputi respon tanaman terhadap stres lingkungan, di mana yang disebabkan oleh temperatur yang tidak menentu dan toksisitas ion. Baiklah, itulah materi yang dapat kami bawakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.